Teman-teman, perkenalkan nama saya Jesra Sylvia Sarihareva. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Lotu, kelas 11 MIPA 1. Pada video ini saya akan membahas tentang pemanasan global atau global warming, mata pelajaran fisika. Jadi silakan ditonton. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video ini. Maka sebelumnya, pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Menurut para ahli, mereka telah membandingkan suhu dari tahun sebelumnya dengan tahun-tahun yang sekarang. Mereka mengatakan bahwa kenaikan suhu itu bisa diperkirakan sekitar 2-5 derajat Celcius. Tidak merata, tapi rata-ratanya segitu. Kita merasakan sendiri bahwa akhir-akhir ini bumi itu semakin panas. Lalu bagaimana prosesnya, apa dampaknya dan solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, kita ibaratkan begini. Mirip ketika kita memakai selimut untuk menghangatkan tubuh kita. Padahal selimut itu tidak mengeluarkan energi panas. Tetapi yang terjadi di situ ialah selimut itu memerangkap energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita sehingga tubuh kita akan terasa hangat. Nah, sama halnya juga dengan bumi. Bumi itu memiliki selimut yang biasa kita sebut dengan atmosfer. Dalam atmosfer terkandung berbagai macam gas seperti gas karbon dioksida, ada fosfor, ada juga metana dan berbagai macam jenis gas lainnya. Gas-gas itu berasal dari aktivitas-aktivitas manusia di bumi, seperti asap dari industri, asap dari kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan berbagai aktivitas lainnya. Teman-teman pasti sering mendengar bahwa pemanasan global itu terjadi karena efek rumah kaca. Maksudnya bukan seperti rumah kaca yang terbuat dari kaca ataupun bangunan-bangunan rumah-rumah yang memiliki kaca, bukannya. Jadi itu hanya perumpamaannya saja. Jadi sebenarnya pada siang hari rumah kaca itu menyerap panas dari sinar matahari, dan pada malam hari dia melepaskan secara perlahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat udara tidak terlalu dingin. Namun semuanya terhalang karena adanya gas karbon atau gas-gas emisi yang terdapat di atmosfer, yang dimana gas-gas tersebut tadi dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang dapat merusak ataupun meningkatkan ketebalan atmosfer. Masalahnya sekarang karena di atmosfer terkandung banyak gas-gas karbon, metana dan juga fosfor yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari, sehingga panas yang seharusnya dipantulkan keluar atmosfer menjadi tertahan dan kembali lagi ke bumi karena dipantulkan oleh gas-gas tersebut. Diperparah lagi karena kerusakan ekosistem laut yang sebenarnya punya andil besar dalam menyerap gas emisi karbon. Nah, kabar buruknya yaitu jika hal ini terus dibiarkan dan tidak ada aksi nyata dari penduduk bumi, maka bumi akan semakin panas dan saat itu juga belum tentu akan bisa dilayak huni lagi. Teman-teman, ada beberapa dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ini, yaitu terjadinya fenomena alam, meningkatnya tingkat permukaan air laut dikarenakan mencairnya gunung-gunung es di kutub. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan juga akan terancam punah. Yang keempat, siklus pertanian dapat terganggu. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan wabah penyakit bagi manusia, seperti kanker kulit dan juga sesak napas. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi pemanasan global ini, yaitu 1. Mengendalikan limbah. Limbah selain menghasilkan bau busuk, juga menyebabkan efek pada rumah kaca yang bisa memerangkap panas di permukaan bumi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, mungkin hal ini memang agak sulit kita lakukan dikarenakan sekarang kita berada dan hidup di zaman modern. Tetapi solusi ini sangat-sangat diharapkan bagi kita
kedua, karena penggunaan kendaraan bermotor ini bisa menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, melakukan pelestarian alam. Ini sudah wajib dan harus kita lakukan, karena setelah terjadinya pembakaran ataupun penebangan hutan, kita harus melakukan reboisasi ulang, penanaman kembali untuk melakukan penghijauan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ataupun menghemat pemakaian listrik. Pemborosan listrik dapat membuat cadangan energi listrik menipis sehingga memerlukan pembakaran batu bara. Teman-teman, jadi begitulah pembahasan saya tentang pemanasan global. Bagaimana prosesnya, dampaknya, dan juga solusinya sudah kita bahas. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di like, di subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.